Ya, peran anak muda tidak bisa dikesampingkan dari presidensi G20 Indonesia, terutama dalam bidang pertanian. Petani milenial Indonesia dengan inovasi teknologi diharapkan mampu menjadi bagian cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan tahun 2045 mendatang. Sebagai generasi muda, kita perlu mengingatkan bahwa bumi ini tidak diwarisi oleh nenek kita, melainkan kita mengidamnya dari anak cucu kita. Nah, maka itu kita perlu menjaga kelestarian bumi dengan cara salah satunya adalah menerapkan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian sebagai sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh pengairan tergenang terus-menerus, pemupukan yang tidak tepat waktu dan sasaran, serta pemberian pupuk berlebih. Lahan sawah dalam kondisi tergenang terus-menerus merupakan sumber emisi metana. Pemupukan yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya kandungan dinitrogen oksida di atmosfer. Gas dinitrogen oksida ini memiliki daya pantul radiasi panas yang 310 kali lebih besar dibandingkan dengan karbon dioksida. Bukan harapan, tanamkan kebaikan. Pertanian ramah lingkungan adalah sebuah kunci untuk menghadapi perubahan iklim. Bersama, mari kita ciptakan masa depan berkelanjutan. Penggunaan air yang mengandung cemaran pestisida dan logam berat untuk budidaya pertanian seperti budidaya padi dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Balai Penelitian Lingkungan Pertanian telah mengembangkan alat sederhana yang diberi nama filter irigasi inlet-outlet atau VIO. VIO merupakan alat filter air yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan cemaran pestisida dan logam berat karena di dalamnya terisi arang hayati atau biochar yang bisa menyerap polutan. Teknologi irigasi filter inlet outlet adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan implementasi yang baik dapat membantu petani mematuhi regulasi lingkungan dan melindungi ekosistem air. Mari bersama-sama kita menciptakan inovasi teknologi ramah lingkungan demi masa depan yang berkelanjutan. Beberapa dampak negatif yang timbul akibat pupuk kimia berlebihan adalah tanah-tanah pertanian menjadi hasam, keseimbangan hara terganggu, sehingga tanah menjadi tandus, serta menimbulkan emisi gas rumah kaca terutama N2O. Penggunaan pestisida berlebih meski dapat membasmi organisme pengganggu tanaman, tapi mikroba penyubur tanah seperti bakteri penambat N, pelarut PK, dan unsur mikro serta dekomposter akan ikut mati sehingga tanah pertanian menjadi tidak subur, bahkan tandus hingga tumbuhan tidak dapat hidup. Lebih berbahaya lagi, residu pestisida juga mudah larut dalam air sehingga di saat hujan akan hanyut terbawa air masuk dan mencemari badan-badan air sehingga biota air seperti plankton, ikan, dan lain-lain semuanya akan mati. Kita bisa bersama-sama menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Mari kita jaga tanah kita dan lahan pertanian kita agar lebih alami dan sehat. Jadi, mulai saat ini untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian dan kehidupan manusia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita wajib bijak terhadap tanah, air, udara, dan tanaman serta lingkungan. Stop perlakukan bumi ini secara ugal-ugalan. Stop penggunaan pupuk kimia berlebihan. Stop penggunaan pestisida kimia berlebihan. Ayo, kita terapkan sistem pertanian ramah lingkungan. Kita maksimalkan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah atau biochar, pestisida nabati, biokontrol, biopestisida, PGPR, dan lain-lain, serta minimalkan penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia melalui gerakan tani pro organik atau Genta Organik.